dalam hal membuat soal. Itu saja Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bisa langsung jawab oleh Pak Ketua. Bagus ya. Ya. Terima kasih Pak Pak Agus nih. Muhammad Rizal nih. Ya, bagus. Ini sekalian tadi ada WA ke saya nih juga masih saya baca Pak. Baik, untuk undangan teman-teman itu kan undangan itu masih ini ya kosong ya. Artinya kan itu MS Word. Jadi mohon teman-teman dirubah karena MS Word sesuai dengan kebutuhan ya undangan yang kita sampaikan. Nah, yang kedua Pak Muhammad Rizal, terima kasih Pak masukannya, betul. Itulah kalau Bapak Ibu Pak Rizal tahu ini yang tim sekretariat untuk pendaftaran itu Bu Artati dari Kemenak itu. Yang Bu Artati yang melayani kita semua di pendaftaran itu dari Kemenak. Jadi terima kasih Pak masukannya. Segera kami rubah Pak. Jadi tidak hanya pengawas sekolah tapi juga sekolah strip madrasah. Gitu ya Pak ya. Seperti ban SM. Ban SM ya. Yang ketiga, untuk mengenai soal Bapak Ibu, ini kan sebetulnya satu paket ya, satu paket dengan yang kaitannya dengan kita kan di kurikulum ya di Merdeka Belajar itu kan ada RPP 1 lembar ya, kemudian ada kalau sudah itu kan sebetulnya hal-hal yang tersirat ya Pak ya, tersirat 1 lembar itu maksudnya gini Pak, kami juga sudah mengembangkan RPP ya, aplikasi RPP Pak. Jadi nanti RPP kita yang nanti akan kita latihkan, terima kasih Pak mengingatkan, itu nanti satu kesatuan dengan proses. Jadi kita nanti pelatihannya kaitan dengan membimbing guru, ya, melatih guru dalam proses pembelajaran yang Merdeka Belajar ya seperti apa. Nah, ini kaitannya dengan perencanaannya, pelaksanaannya, termasuk penilaiannya. Nah, kami sudah buatkan aplikasinya, Pak. Aplikasi ERPP namanya, yang kita sebut dengan ERPP Merdeka Belajar. Yaitu terdiri dari bagaimana proses. Kalau kita menyebut proses pembelajaran, kita menggunakan istilah lain, karena kalau blended learning itu kan bukan istilah kita ya Pak ya. Dari dulu kita ini selalu terjebak dengan istilah asing ya. Ada problem based learning, ada project based learning, itu bukan milik kita. Nah, makanya kita nggak pernah terpicu gitu ya, nggak pernah terpantik gitu. Nah, bagaimana kalau kita bikin sendiri Pak, misalnya proses pembelajaran yang mantul. Nah, mantul itu M-nya menyenangkan, A-nya aktif, N-nya menggunakan nalar-nalar kreatif, T-nya tujuannya tercapai, U-nya upayakan, unjuk kerja ya, U-nya unjuk kerja, L-nya lebih baik. Ya, gitu ya. Mantul, pembelajarannya yang mantul. Bukan lagi menggunakan istilah asing yang itu bukan milik kita. Padahal kalau Ki Hajar Dewantara ya itu kan budaya kita ya, ayo kita uri-uri ya, istilahnya uri-uri itu apa ya Bu Dina ya? Melestarikan. Dilestarikan. Dilestarikan dan dikembangkan ya, bukan miliknya seperti blended learning. Blended learning itu kan miliknya asing ya, bukan milik kita. Kenapa? Kita kan punya istilah gado-gado, kita punya istilah rujak. Bikin aja gado-gado rujak itu kalau dicampur kan garu learning. Nah, gado-gado dan rujak. Ya. Artinya ya dicampur kan gitu. Blended itu kan blender itu kan. Nah, itu kan dicampur ya sudah garu aja. Gado-gado dan rujak learning. Artinya pembelajarannya ya offline, ya online, ya ada tematiknya, ya ada kontekstualnya gitu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman kita ayo kembali pada hakikat dari Ki Hajar Dewantara ya, bahwa semuanya itu ya guru di sekolah itu ya di mana aja. Nah, jadi itu Pak Muhammad Rizal mengingatkan ya, tunggu aja Pak, kami sudah merancang itu ya, nanti dalam waktu dekat kita akan buka ya pembelajaran itu yang sudah milik kita gitu ya, milik kita. Sehingga kita tertrigger ya Bu Dina ya. Sudah diagendakan. Jadi, ya Pak. Sudah. Ya, gimana Pak?
Gimana Pak Rizal? Kita itu di halo? Ya, silakan Pak. Itu di pengawas Kementerian Agama, Pak, tidak seperti teman-teman di pengawas Kementerian Pendidikan. Artinya kita di Kementerian Agama itu karena hanya melaksanakan sebagian tugas Kementerian Pendidikan, sehingga kita pengawas di Kementerian Agama itu terbatas sekali dalam hal-hal pelatihan tentang kegiatan kepengawasan. Tidak seperti teman-teman pendidikan itu, sehingga untung sekali ini Pak ada kegiatan kegiatan online seperti ini, sehingga kita pengawas Kementerian Agama bisa ikut. Jadi makanya kita itu bersyukur sekali di pengawas Kementerian Agama bisa ada room seperti ini, sehingga kita bisa masuk bergabung dengan teman-teman kita di pengawas di dinas pendidikan, karena di kementerian kami itu memang kayaknya ya seperti itu lanunya, kegiatannya terbatas sekali dalam hal pelatihan tentang kegiatan kepengawasan. Mohon penjelasan Pak, bantuannya ke depan, sehingga kita juga di pengawas di Kementerian Agama tidak tertinggal jauh oleh teman-teman kita di pengawas kependidikan, Kementerian Pendidikan. Seperti karena kita juga termasuk anggota APSI. Terima kasih banyak Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Rizal. Kami tambah semangat nih Pak dari Kemenak ya. Jadi supportnya, dan kita akan segera tindak lanjuti Pak. Tunggu aja tanggal mainnya, kita sudah rancang itu yang kaitan dengan pelatihan bagaimana pengawas dibekali yang berkaitan dengan hal yang baru ya Pak. Asesmen situasi minimal, hot, dan pembelajaran yang mantul tadi Pak, pembelajaran mantul. Terima kasih. Baik, Bu Dina, ini ada Pak Adin. Pak Adin mungkin Pak Adin sudah siapkah untuk co-host ya, dijadikan co-host. Ya, itu juga Pak Zul, mohon maaf katanya hujan lebat di sana, jadi tidak bisa. Listrik saya mati. Iya. Pak Budina, silakan Pak Adin, mungkin kita sudah siap-siap untuk CBT ya. Baik, CBT. Pak Adin silakan sudah menjadi co-host. Berikutnya untuk CBT bisa dipandu Pak Adin ya. Pak Adin silakan. Saya izin Adin. Ya, silakan Pak Adin. Sudah terlihat? Ya, sudah Pak. Sudah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu semua, selamat datang kembali di website CBT atau websitenya APSI. Nah, pada hari ini kita akan melakukan kembali tes CBT yang sudah Bapak Ibu kerjakan kemarin. Untuk langkah-langkahnya, Bapak Ibu nanti saya akan bagikan di grup WhatsApp ya, link menuju ke website ini. Setelah terbuka seperti halaman ini, Bapak Ibu langsung menuju ke CBT 2 atau 3 untuk melihat mencari username dan passwordnya. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah ketemu nama Bapak dan Ibu, silakan jika belum ada di scroll ke bawah sampai nanti ketemu. Setelah itu dicatat ya, username yang hitam ini yang angka. Kemudian passwordnya yang gabungan angka dan alfabet. Setelah ketemu dicatat, Bapak Ibu bisa langsung menuju ke CBT Kognitif. Klik di sini. Kemudian cara mengerjakannya, jika sudah dibaca, sudah selesai, maka langsung menuju ke paling bawah nih, ada klik di sini. Bapak Ibu klik Computer Based Test. Maka akan dibawa ke website CBT untuk langsung memasukkan username dan password yang sudah Bapak Ibu tadi catat ya. Setelah dituliskan username dan password, maka klik login, maka akan langsung masuk ke halaman ujiannya. Seperti itu Pak Agus dan Bu Dina. Terima kasih Pak Adi. Ya, tentunya file sudah dikirim ke grup masing-masing Pak. Ya, saya akan langsung kirimkan ya. Ya. Setelah itu, Bapak Ibu dipersilakan membuka file dan mencatat password dan username-nya. Diberi waktu kurang lebih 5 menit ya Pak ya. Setelah itu kita mulai. Punten Bu Dina, mungkin Mas Adin bisa juga di-share di chat ini. Siapa tuh bisa mengerjakan langsung di laptopnya. Oh iya, siap. Ya, saya kira betul. Bu Ros, teman-teman mengerjakan di chat ini aja. Di chat ini bisa Bapak Ibu klik chatnya, nanti Pak Adin akan ngasih linknya, langsung diklik aja. Jadi teman-teman bisa mengerjakannya langsung di laptop ini. Iya, biar layarnya besar. Iya. Jangan lupa mencatat dulu itu tadi, password dan username. Iya,
Pak Adin coba Share. sampaikan di share screen yang kaitan dengan chat ini. Ya, saya sedang Caranya Linknya ya aja di share masukin. screen. Ya, ya. saya sudah linkkan, Ya, Ya. sudah Bapak Ibu silakan. saya juga berikan panduan singkatnya nanti. Ya. Saya tuliskan di sini. Ya, sudah ya. 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 Dibaca Jadi panduan. Bapak Ibu lihat di chat itu ya, tolong diklik di chat itu sebelah kanan langsung diklik saja. Ini siapa yang Oh, sampai ada yang belum. share screen? Ya. Tolong saya tutup. Ya, maaf. Ditutup. Tadi Yes. belum di ini Bu. Belum. Dina. Ya, Tolong. Mungkin bisa diulangi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, Bapak Ibu silakan buka linknya dan klik link website di atas. Setelah itu klik CBT2 atau CBT3. Ini untuk menemukan username dan password yang Bapak Ibu sudah dapatkan di websitenya. Setelah dicatat, maka langsung klik CBT kognitif untuk memulai ujian. Ya. Ya. Silakan. Ya, untuk waktunya sampai jam 8 malam ya, sampai jam 20. Tapi jangan ditinggal ya. Dalam artian jika memang saat ini belum bisa dipending nanti ujiannya. Tapi kalau sudah dimulai maka harus diselesaikan dengan durasi waktu 30 menit. Kalau nanti ditinggal nanti akan karena hanya satu kali ya, jadi tidak bisa masuk Dianggap kembali. selesai ya Pak Adin ya, kalau ditinggal. Dan jika sudah 30 menit juga akan otomatis selesai ya. Jadi pastikan waktunya dan kesempatannya Bapak Ibu sudah dapat dengan kondisi yang memungkinkan untuk ujian. Jika sudah oke, silahkan dimulai.
Amin itu paling banyak. Pakai kasus apa? Pakai kasus. Surabaya. Tapi kan 80% kasus di Indonesia itu OTG kan. Orang tanpa. Jadi bener kan rumah sakitnya mungkin kantor tunda
Ya, Bapak Ibu, bagi yang sudah selesai bisa istirahat dulu. Nanti acara ini akan ditutup jam 12, tapi akan terus berlanjut dengan informasi dari Pak Adin yang berkaitan dengan CBT, karena nanti jam 13 sampai jam 13.30 itu akan bergabung teman-teman alumni dari SNP 1, sehingga bersama-sama akan dipandu oleh Pak Adin mengenai CBT kognitif. Dan jam 13.30 sampai jam 14 itu ada paparan dari Ibu Anis yang kemarin menyampaikan mengenai CBT non-kognitif, sehingga hasilnya akan beliau sampaikan hari ini. Ya, Bu Nini, mungkin ada informasi yang akan disampaikan? Iya, ya Bu Dina, terima kasih. Ibu dan Bapak, kegiatan jadwal kita di APSI ini cukup padat gitu ya. Contohnya hari ini, Ibu Bapak tadi sudah dipandu, nanti jam 1 sambung, gitu ya, sambung-sambung tadi ya, seperti yang disampaikan Bu Dina, tapi jam 1, jam 13 itu ada room lain, itu yang khusus forum ilmiah. Nah, yang untuk forum ilmiah, Bu Dina, ini perlu saya sampaikan supaya nanti teman-teman juga ikut ke depannya ya, tidak hanya saat ini begitu ya. Mungkin saat ini masih tumbukan. Karena berkelanjutan kegiatan forum ilmiah ini. Ya, silakan Bu. Ya, jadi jam 13 itu nanti ada 4 penyaji ya, sampai pukul 16.00. Itu penyaji hari ini tuh jumlahnya 4 orang. Nah, 4 orang itu siapa saja? 4 orang itu diutamakan kepada para alumni. Alumni itu yang mana yang dimaksud alumni? Alumni dari pengawasan digital, baik 1, 2, dan seterusnya sampai dengan terakhir. Terakhir itu berarti sampai 14. Karena besok itu angkatan ke-15, Bu Dina. Ya, itu betul. Digital. Lalu juga diperuntukkan kepada alumni best practice. Practice itu sampai dengan ke-5 kalau alumni, karena besok itu ke-6. Ke-6. Besok itu ke-7. Akan dimulai ke-7, ya. Itu. Lalu siapa tahu teman-teman SNP 1, 2, 3 ini juga ingin tergabung melihat bagaimana forum ilmiah virtualnya yang ditangani APSI ini, itu juga boleh bergabung sebagai alumni SMP 1, 2, 3. Tapi untuk kali ini mungkin konsentrasinya terpecah. Bisa saja belum... Hari ini saja mungkin. Hari ini saja. Ya, oleh karenanya disampaikan nanti harinya itu Jumat, itu ada lagi, pukulnya tetap 13. Siang ya. Sampai 16. Dan itu berkelanjutan setiap Rabu dan Jumat. Ya, betul. Ini minggu depan itu ada lagi Rabu 4 orang, Jumat 4 orang. Gitu dan ya. Informasi juga Bu Nini, pesertanya gratis ya, siapa saja boleh gabung ya. Dan kelebihan untuk pemakalah apa nih Bu Nini? Ya, untuk pemakalah apa nih? Ya, keuntungannya.
begini, pemakalah itu nanti kan dapat angka kreditnya 2,5. Ya. Tapi 2,5 itu ada berkas yang harus dilengkapi. Di antaranya, 1, APSI mengeluarkan surat undangan. Surat undangan sebagai pemakalah. Ya. Itu yang nanti teman-teman mengedit sendiri. Tanggal-tanggalnya karena kita hanya mengeluarkan surat undangan itu bisa saja ada yang harinya Rabu, ada yang Jumat, maka APSI memberi kelonggaran, disesuaikan. Lalu berikutnya setelah ada surat undangan itu, dari undangan itu setelah disesuaikan sendiri oleh penyaji, maka itu yang diberikan kepada pimpinannya masing-masing, di cabang dinasnya masing-masing. Untuk mendapatkan surat tugas. Ya. Surat tugas. Jadi 2, yang tadi surat undangan, surat tugas, dan makalah. Ya. Makalahnya Bu Dina, itu linknya itu sudah di-share ke grupnya SMP 1, 2, 3. Link. Oke. Ya, link untuk menyampaikan makalahnya usulan makalah. Ya. Usulan makalah. Baik. Jadi linknya di situ. Lalu setiap akan kegiatan menjelang hari Rabu, gitu ya, menjelang hari Rabu utamanya, itu akan selalu diedarkan surat undangan peserta forum ilmiah. Baik. Surat undangan. Nanti presensinya itu menggunakan presensinya APSI abad 21. Lalu sertifikatnya itu juga sertifikatnya digital. Jadi semuanya sudah berbasis digital. Begitu Bu Dina. Ya, jadi setelah ini saya nanti tidak ikut kegiatan di sesi ini, namun saya lepas ke ruang lain, ganti mengawal forum ilmiah. Jadi begitu. Itu Bu Dina. Bu Dini terputus lagi rupanya. Ya karena memang ini ada di beberapa tempat ada hujan lebat dan sebagainya, mungkin terganggu ya. Ya, ini sudah masuk lagi. Ini masuk lagi. Ya. Ya gimana Bu Dini? Ya, lanjutkan. Saya lanjutkan. Ya, silakan. Sebelum hari Rabu, kami panitia selalu memberikan share terkait dengan undangan. Ya. Undangannya ada 2 macam. Undangan peserta itu umum semuanya, gitu ya. Jadi akan diberikan ke semua grup alumni. Baik itu alumni digital, alumni best practice, maupun alumni SMP. Gitu. Ya, itu undangannya kepada peserta. Tapi untuk undangan pemakalah, itu diberikan ketika pemakalahnya itu sudah masuk sebagai peserta yang akan tampil di hari Rabu atau Jumat. Ya, setelah tahu jadwalnya ya, sesuai jadwal ya. Benar, otomatis undangan untuk pemakalah itu dimasukkan ke dalam grup. Kita punya grup baru. Grupnya adalah Forum Ilmiah APSI. Ya. Itu berarti teman-teman yang sudah jadi pemakalah alumni angkatan 1, 2, 3. Hari ini 3 Bu Dina. Iya, betul. Yang ketiga ini. Jadi nanti masuk ke grupnya Forum Ilmiah APSI itu ketika sudah menyajikan dan akan menyajikan yang sudah dipastikan masuk di jadwal. Baik. Begitu. Ya. Ini mudah-mudahan teman-teman tidak bingung dengan berbagai informasi karena kita padat, kegiatannya padat. Kegiatannya lumayan. Begitu Bu Dina. Halo? Halo? Nggih. Nggih. NP 123 ya Pak Adin? Iya. Ya. Itu password dan username-nya masih tetapkah atau ada perubahan? Bu Dina. Oh iya, gimana Bu Ros? Tunggu confirm dari Mas Andri ya. Saya
sepertinya entah ini mereka masuk ruangan atau link biar mereka ngerjakan masing-masing karena harus saya admit lagi gitu ya. Ya, silakan nanti confirm dulu ya. Nanti silakan. di SMS yang pasti grup ini room terus berlanjut ini kita sampai sore. Bu Anis. Ya, siap. Ya, siap. Kalau Bapak Ibu mau istirahat dulu, mau makan dulu, mau sholat dulu, silakan. Ya, silakan. Kameranya ditutup. Ya. Tapi tetap ini tidak ditutup, Ibu. Kita tetap buka ya. Kamera Bapak Ibu. Yang ditutup, ya. Bisa disilang dulu. Mau sholat dulu, silakan ya. Ya. Bu Dina juga mau makan dulu. Enggak, silakan. Ya, Ibu, terima kasih. Ya, karena waktu memang beda. 5 menit lagi ya menuju jam 12 sehingga untuk kegiatan yang paparan materi rangkaian paparan dari awal tadi sudah bisa berakhir. Kemudian setelah Bapak Ibu selesai mengerjakan CBT, mohon tetap di ruangan ini walaupun mungkin kameranya di off-kan saja karena akan kegiatan terus berlangsung sampai menunggu Bu Anis memaparkan hasil dari tes CBT yang kemarin. Begitu ya Bu Ros? Iya. Ya, berikutnya Pak Adin ini yang mengisi obrolan tentang CBT. Ya Pak Adin, saya alihkan ke Pak Adin. Ya. Ya, baik. Mangga Pak Adin. Terima kasih Bu Dina. Ya. Saya udah alihkan ya Pak Adin. Ya. Ya. Di sini sedang azan Ibu. Ya, sama Pak, sama. Jadi bisa diistirahatkan mungkin. Ya, mungkin kita tunggu dulu ya Bu ya. Ya, mangga.
Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu yang hebat. Luar biasa sekali ya semangatnya. Dari pagi sampai siang ini tetap antusias mengikuti pelatihan atau daring online bersama APSI Pusat. Bapak Ibu monggo sambil istirahat, sambil isoma ya. Saya akan sedikit memberikan informasi terkait dengan Google Suite for Education. Saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah paham ya tentang Google ya, tentang Google atau yang lebih dikenal dengan Gmail. Ya, saya akan izin membagikan sebuah layar presentasi saya untuk Bapak Ibu bisa fokus melihat kepada tampilannya. Ya, sudah bisa terlihat ya tampilan saya di sini. Ya, sambil menunggu kita akan sedikit berbincang-bincang ya tentang perkenalan kepada Google Suite for Education. Kenalan dengan Google yang lebih dalam lagi, yang lebih fokus lagi. Ternyata jika kita ulik lagi, jika kita gali lagi, banyak sekali fitur-fitur dari Google yang bisa kita gunakan untuk menunjang pekerjaan kita, baik sebagai pendidik, kepala sekolah, ataupun pengawas, bahkan untuk siswa. Saya yakin bahwa semua kita, di antara kita pasti sudah menggunakan akun Gmail ya, sudah punya akun Gmail. Nah, saya akan coba kenalkan sedikit tentang Gmail selama 30 menit ke depan. Nah, yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat di tampilan saya ada lambang-lambang aplikasi ya. Ada Google Drive, ada Google Form, ada Google Docs, ada Google Hangout, ada Google Chat, ada Gmail, ada Google Slide, ada Google Sheets, ada Google Calendar. Semua ini adalah satu ekosistem dengan Google. Nah, saya akan sedikit saja memberitahu tentang kegunaan atau fungsi yang mendasar yang sebelumnya kita tidak pernah tahu mungkin. Nah, mungkin sebelum lanjut, saya akan coba kenalkan dulu ya. Kita kenalan dulu. Ya, nama saya Adin, Pak Adin atau Mas Adin, boleh dibilang seperti itu. Kemudian saya adalah Apple Teacher. Kemudian saya juga Google Certified Educator, dan saya juga Microsoft Innovative Educator. Nah, Bapak Ibu bisa mengenal saya lebih jauh melalui sosial media saya di Instagram, atau di YouTube channel saya, atau email saya. Ya, lanjut. Nah, Google Suite ini diperuntukkan untuk pendidikan ya, maka namanya Google Suite for Education. Google melihat potensi perubahan zaman, perubahan dunia semakin kuat dalam pendidikan. Maka yang awalnya Google hanya untuk menambah sisi bisnis sebuah perusahaan korporasi, maka kini Google menerbitkan sebuah program namanya Google Suite for Education. Nah, apa itu Google Suite for Education? Sebuah layanan yang Google berikan kepada sebuah lembaga, sekolah, ataupun kita sebagai pendidik untuk lebih bisa mengintegrasikan kebutuhan pekerjaan di sekolah ataupun di kantor menggunakan Google. Nah, Google sendiri itu menggratiskan, Bapak Ibu, menggratiskan layanannya kepada sekolah. Jadi, setiap sekolah itu bisa mengajukan ya, setiap sekolah itu bisa mendaftarkan lembaga sekolahnya untuk mempunyai akun, namanya Google Suite for Education, itu gratis. Yang dibutuhkan hanya legal standing seperti akta pendirian dan sebagainya. Nah, saya akan fokuskan kepada satu fitur yang sangat luar biasa yang memang tersembunyi di dalam Google Drive itu ya. Yang ini saya yakin akan membantu sekali Bapak Ibu membuat sebuah portofolio digitalnya. Jadi melampirkan semua hasil pekerjaannya dengan satu buah link yang nanti bisa di-linkkan kepada web dinas ya di masing-masing wilayah. Nah, adapun aplikasinya yang Google punya ini seperti ini, dibagi menjadi 3, ada untuk komunikasi, ada untuk kolaborasi, ada untuk eksplorasi.
Untuk komunikasi, kita yakin semua bahwa Google Classroom sudah menjadi kebutuhan sekolah ya dalam mengintegrasikan pendidikan jarak jauhnya. Mungkin terutama di kota-kota besar ya, yang memang mendukung jaringan internet dan sebagainya. Kemudian kolaborasi ini adalah semacam office-nya ya, office-nya di dalam Google. Kalau kita mungkin lebih mengenal dengan Microsoft Word-nya, ataupun dengan Microsoft Excel-nya, dengan PowerPoint-nya. Nah, Google pun juga sama, mempunyai ya, seperti ini. Nah, lalu kalau kita buatkan persamaannya atau perbandingannya, maka kalau di Microsoft itu namanya Word, kalau di Google namanya Google Docs. Secara fungsi semua sama, ya, untuk mengetik, untuk membuat sebuah dokumen. Lalu ada Google Sheets, kalau di Microsoft namanya Microsoft Excel. Lalu ada Google Slide, nah ada PowerPoint. Ada Gmail atau kalender, ada Outlook kalau di Microsoft ya. Ada Hangout itu sekarang namanya Google Meeting, sudah berubah. Kalau di Microsoft namanya Skype. Kemudian ada juga Google Drive ya. Nah, saya akan coba tampilkan kepada Bapak Ibu sebuah aplikasi sederhana yang bisa membuat Bapak Ibu mengumpulkan portofolionya dalam bentuk digital. Fitur ini sangat tersembunyi ya, jadi kadang tidak tahu kalau tidak eksplorasi. Ternyata fitur ini ada di dalam Google ya, dalam Gmail. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana membukanya, dan saya akan tunjukkan juga seperti apa tampilan jadinya gitu ya. Nah, saya akan share screen lagi. Bapak Ibu bisa lihat di tampilan saya. Nah, termasuk Bapak Ibu ini website APSI yang Bapak Ibu tadi akses untuk menggunakan CBT, ini juga menggunakan Google Site Bapak Ibu. Ini namanya Google Site ya. Nah, seperti ini tampilannya, dan membuatnya juga sangat mudah sekali, sangat gampang, seperti membuat sebuah dokumen. Kuncinya hanya kita ketikkan teksnya, kita insertkan foto, kita linkkan videonya, dan sebagainya. Maka tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi fitur Google Site ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai bentuk pengawasan digital kepada sekolah binaan, ataupun difungsikan sebagai portofolio digital Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memasukkan, bisa membuat halaman-halaman, kemudian bisa memasukkan portofolionya, baik itu berupa presentasi, video waktu memberikan pelatihan, foto-foto, semua bisa di-link-kan. Dan dengan satu link ini, Bapak Ibu bisa ditautkan dengan website atau website dinas pendidikan di masing-masing wilayah ya. Ini contoh jadinya. Dia ada halaman selamat datang, ada presensi daring yang Bapak Ibu sudah mungkin coba ya, absen di sini, tinggal kita klik, maka akan dibawa ke halaman website untuk kita absensi ya, presensi. Kemudian ada CBT 1, ada CBT 2 yang Bapak Ibu bisa coba lakukan ya. Di sini tinggal dilihat, ini tinggal melinkkan saja Google Sheets yang saya buat, linkkan ke Google Site, maka akan terbentuk tampilan seperti ini. Bisa di-scroll ke bawah sampai nanti banyak ya, sampai banyak ketemu. Itu ada CBT 3, kemudian ada juga untuk CBT kognitifnya. Lalu bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu semuanya. Nah, lalu saya coba contohkan saya contohkan Google Site saya pribadi sebagai sebagai portofolio saya. Ini contohnya. Nah, saya masuk ke Google Site. Nah, nanti akan tampil, nah ini tampilan pengeditannya ya. Kita bisa memilih tema atau template yang akan dipakai. Nah, ini adalah contoh punya saya pribadi, All About Me. Ini saya buat sebagai portofolio saya. Nah, mungkin Bapak Ibu setelah melihat ini akan mendapatkan bayangan ya. Oh, seperti apa nanti tampilannya. Ini contohnya. Ya, kita bisa masukkan, kita bisa pilih, insertkan di sini hasil pekerjaan Bapak dan Ibu gitu ya. Kemudian bisa kita tambahkan juga halaman
kedua tentang kita misalkan, ataupun bisa diisi dengan sebuah proyek ya, jika Bapak Ibu mempunyai proyek yang ada. Nah, saya akan tunjukkan, singkat saja, tunjukkan cara membukanya atau membuatnya ya dengan sangat sederhana. Jadi fitur ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu nanti sudah menggunakan akun G Suite seperti saya, nah ini adalah akun G Suite. Ya. Terlihat di pojok kanan di layar saya itu ada namanya G Suite. Nah, kalau di Bapak Ibu masih menggunakan akun yang personal, maka tidak akan muncul G Suite-nya. Kemudian di sebelah kiri tengahnya ada namanya Google Apps yang ada titik-titik segi 4 ini. Nah, Google Apps kita klik, maka akan muncul di sini site. Nah, tapi kalau kita menggunakan akun personal, saya coba kembali ke akun saya yang personal, yang belakangnya gmail.com. Nah, maka tidak ada tulisan G Suite-nya ya, karena saya ini menggunakan akun personal. Kemudian, kapasitas penyimpanan Google Drive kita itu standarnya hanya 15 GB. Karena saya membeli kembali storage sampai 100 GB ya. Ini saya baru kepakai 97 GB. Nah, tapi kalau Bapak Ibu nanti sudah mempunyai akun Google Suite ya, seperti yang saya buat ini. Nah, saya akan berpindah kembali. Ini Google Suite saya. Terlihat ya bedanya Bapak Ibu. Maka jika kita melihat ke kolom ini, penggunaan datanya sudah 100 GB. Dan ini unlimited Bapak Ibu. Tidak ada batasnya, tidak ada limitnya. Selama Bapak Ibu berlangganan atau selama Bapak Ibu bekerja sama dengan Google, dalam artian lembaga sekolahnya, maka Bapak Ibu bisa menambahkan apapun ya, video-video meeting, video pembelajaran, video pelatihan, sebagai portofolio kita, disimpan di sini. Foto-foto, dan ini unlimited, tidak ada batasnya untuk siapapun di dalam lembaga yang sama. Misal nanti rencananya Pak Agus akan membuatkan Google Suite untuk APSI ya Pak Agus ya, nanti akan dibuatkan, dan nanti Bapak Ibu bisa mulai meng-create, mulai mengumpulkan yang awalnya mungkin data Bapak Ibu tersimpan di dalam laptop ya, hard disk itu kan sangat rawan sekali untuk hilang ataupun rusak. Nah, maka alangkah baiknya mulai dicicil Bapak Ibu, dicicil untuk mengupload di Google Drive, dicicil saja pelan-pelan. Karena nanti dengan begitu ke depannya Bapak Ibu tidak lagi membutuhkan bawa laptop kemana-mana atau bawa flash disk, bawa hard disk. Cukup dengan satu akun Google, maka Bapak Ibu sudah bisa mengakses semua data di situ. Nah, termasuk saya nih. Saya yang sudah mengupload semua data saya di laptop atau di sekolah menggunakan Google Drive. Maka ketika saya ingin mengerjakan tugas, saya nggak lagi butuh laptop ya atau apapun. Saya tinggal buka akun Google Drive saya tinggal cari filenya seperti itu. Nah, yang kedua, kita pun bisa melakukan namanya kolaborasi ya. Kita bisa saling berbagi tampilan, berbagi data dengan Google Drive. Karena kata kuncinya itu, kita berbagi data. Nah, lalu saya akan tunjukkan tadi bagaimana sih mengakses Google Site. Nah, saya akan balik ke akun saya personal supaya sama dengan tampilan Bapak dan Ibu. Nah, langkah pertama, simpelnya begini Bapak Ibu bisa dilihat di sebelah kiri saya di layar itu ada lambang tambah atau plus atau new ya. Nah, maka kita klik di sini. Nah, kita akan mouse-nya ke bawah, ada more atau lainnya. Lalu kita geser lagi, ada namanya Google Site. Nah, di sini kita bisa mengklik Google Site. Dan kita sudah dibawa ke halaman mengedit sebuah website yang Bapak Ibu nggak usah pikirkan lagi, wah saya kan nggak ngerti mendesain, nggak ngerti coding, nggak ngerti apapun. Jangan risau Bapak Ibu, ini sangat mudah. Karena kuncinya hanya tinggal mengklik edit, tulis. Kemudian kita hanya menginsert, tambahkan teks, tambahkan foto, tambahkan drive. Jadi sangat mudah. Saya coba buatkan simpelnya. Misalkan di sini saya isi dengan nama saya. Kemudian saya tuliskan nama lembaganya. Atau misalkan saya mewakili DKI Jakarta. Terus saya mau tambahkan logonya. Saya pilih, saya akan cari di Google saja, logo DKI. Saya akan demokan sedikit ya, supaya Bapak Ibu bisa
wah ternyata mudah ya membuat websitenya. Saya tinggal klik insert, saya tunggu ini loading selesai. Ya, saya tunggu ini selesai, maka nanti akan tampil sebuah logo di sini. Ya, seperti itu. Ini mungkin karena jaringan, nah sudah muncul nih. Sudah mulai muncul. Saya bisa tutup. Kemudian di sini saya bisa tambahkan, saya ubah. Tinggal diklik aja. Saya blok, saya ganti dengan misalkan pendidikan abad 21 misalkan ya. Saya buatkan tuh. Lalu saya tinggal diatur sesuai dengan keinginan kita. Tinggal tebalkan dan sebagainya. Nah, semudah itu Bapak Ibu membuat website. Kalau kita mau melihatnya tinggal klik lambang komputer di sini, kita preview, maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Kalau di laptop ya, kalau di tablet seperti ini. Kalau di handphone seperti ini. Ya, itu singkatnya saya sedikit berbagi kepada Bapak Ibu semua bagaimana mudahnya membuat sebuah website menggunakan Google Site. Yang nanti fungsinya banyak sekali Bapak Ibu, bisa dibuatkan misalkan Bapak Ibu pengawas di wilayah Bapak Ibu bertugas. Lalu Bapak Ibu membawahi 10 sekolah. Maka Bapak Ibu bisa membuatkan, diminta sekolahnya membuat website seperti tadi, nanti tinggal di-link-kan ke webnya Ibu sendiri ya, Bapak Ibu sendiri. Nanti tinggal diklik. Jadi ketika mau ada pengawasan, ada surveillance, ada apapun, tinggal diberikan linknya saja lewat WhatsApp ya. Silahkan dicek link saya, nanti dibuka. Jadi siapapun bisa mengakses pekerjaan Bapak dan Ibu, karya tulis, kemudian prestasi-prestasi, semua bisa dirangkum dalam sebuah website digital atau saya sebutnya portofolio digital. Ya, mungkin itu Bu Ninik ya yang saya bisa sedikit berbagi kepada Bapak Ibu semua. Ya, jika ada waktu mungkin boleh ada tanya jawab, dipersilahkan. Ya, Bu Dina masih ada di sini. Ibu Bapak silahkan kalau ada yang ingin menanyakan terkait dengan Google Suite ya. Mas Andin ini nanti ke depan tampaknya keinginan dari APSI, teman-teman pengawas itu semuanya akan dibawa kepada memiliki portofolio digital ya. Ya, betul. Terus diusahakan nyambung ke Simtendik ya. Ya, nanti itu bisa. Tinggal di-link aja itu kuncinya. Seperti yang tadi Bu Ninik saya kasih linknya event APSI itu kan. Seperti itu. Kita tinggal butuh modal link Simtendiknya, tinggal berikan ke operatornya, dong di-link-kan ya dengan website saya. Jadi sesimpel itu, semudah itu. Pertanyaannya gini Mas Andin, di ruang ini itu kan anggap saja yang untung gitu ya, mendengarkan informasi ini, sehingga ketika semua pengawas itu kan tidak bisa terlepas dari Simtendik, kaitannya TPP dan ke sana. Nah, sementara tidak semua pengawas itu mau juga ikut dalam kegiatan ini. Gimana ya? Kan peluangnya harus kita ambil gitu ya. Betul, betul. Nanti mungkin Pak Agus juga akan memberikan slot mungkin ya, slot khusus membahas ini, atau mungkin jenis pelatihannya, atau bagaimana nanti. Yang jelas saya coba saya memberitahu sebuah praktik baik, ya, sebuah informasi yang saya rasa akan sangat berguna untuk Bapak dan Ibu bisa mendukung pekerjaannya ya, karena kan dengan kalau dulu kan zaman dulu ya mungkin walaupun saya belum orang dulu banget ya Ibu, mungkin kalau diminta portofolio adalah tumpukan buku kan, tumpukan berkas gitu kan. Nah maka dengan adanya Google ini kita tinggal misalkan bentuknya dokumen yang sudah jadi tinggal di scan ya Ibu ya. Tinggal di-scan, nanti jadikan PDF, di-upload gitu kan. Kalau memang nanti ada soft file-nya, tinggal jadikan PDF-nya. Nanti ada videonya, nggak usah jadikan CD, di flash disk, beli hard disk yang bergiga-giga, ya nanti kalau ketinggalan, rusak, hilanglah semua gitu ya. Tapi dengan Google ini, Bapak Ibu bisa kemanapun, tinggal ada komputer dimanapun, bisa masuk internet, buka Google, masukin Gmail-nya, maka bisa membukalah semua datanya gitu ya. Itu salah satu kemudahan yang memang saat ini memang sudah zamannya seperti itu. Nah, saya rasa itu sangat bermanfaat sekali buat Bapak dan Ibu semuanya. Iya, tersimpannya di awan karena ya. Betul. Di cloud ya. Di cloud. Kan kalau di Microsoft namanya OneDrive ya.
Jadi masing-masing memang punya. Kalau Apple namanya iCloud, kalau Apple namanya iCloud, kalau Microsoft Google Drive, kalau Google namanya Google Drive. Masing-masing mempunyai kelebihannya. Cuman hanya Google sementara ini yang membagikan gratis ke sekolah ya, dengan jumlah kapasitas yang memang tak terbatas, Bu, unlimited ya. Iya. Unlimited. Jadi bisa dipakai dengan sesama rekan, ya, dengan siswa-siswa, dengan para pengawas atau kepala sekolah. Iya. Ini saya tuh sebenarnya sebentar lagi harus membuka room untuk forum ilmiah ini. Jadi kayaknya sebentar lagi saya harus live dulu. Mungkin Bu Ros yang bisa. Bu Ros, halo Bu Ros. Bu Ros barangkali bisa bantu dulu di ruang ini, karena saya harus beralih ke ruang lain kayaknya. Ya, atau nggak apa-apa, nanti saya yang akan memandu, Bu. Oh gitu ya, saya lepas ya, saya live dulu ya. Terima kasih Pak Sandy, sampai jumpa ya. Terima kasih Ibu Bapak teman-teman, mohon maaf izin dulu, saya memandu di ruang yang lain. Terima kasih. Ya, Bu, ini. Oke.